Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawan dari kelas 3 PAIB dengan NIM 22411040208. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk yang pertama yaitu apa saja pertimbangan utama dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi saya akan mengambil 5 saja. Yang ke satu yaitu sesuai dengan tujuan dan fungsi. Dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia itu memang harus sesuai tujuan dan fungsi, yang dimana itu tujuan dan fungsi tersebut itu bisa memudahkan siswa dalam mencari materi selain dari penjelasan guru secara langsung, dan juga bisa melalui perangkat seluler yang dimana itu bisa diakses dimanapun dan di kapanpun. Dan selain untuk siswa, dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia, untuk guru juga harus mempunyai tujuan dan fungsi, yang dimana itu tujuan dan fungsi tersebut itu sumber belajar yang dibuat untuk guru itu harus bisa bertahan lama dan mungkin bisa digunakan untuk jangka yang panjang dan bisa memudahkan guru menjelaskan materi tanpa secara langsung atau tatap muka. Yang kedua yaitu kualitas. Dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia, kualitas juga harus dipertimbangkan. Mulai dari sumber belajar yang jelas, rapi, menarik. Dan dari ketiga hal tersebut itu sangat memungkinkan. Dan untuk siswa itu akan lebih senang atau lebih mudah dalam menggunakan sumber belajar tersebut. Mulai dari materi pembelajaran yang jelas sehingga bisa dipahami, tampilan rapi dan menarik. Apabila sumber belajar tersebut itu malah kurang jelas, itu mungkin akan menyulitkan siswa, serta sumber belajar yang mungkin tidak akan tidak rapi itu dan tidak menarik itu juga tidak akan membuat siswa mempunyai antusias dan tidak semangat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk yang ketiga yaitu ketersediaan fasilitas. Dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia itu kita juga harus memperhatikan ketersediaan fasilitas yang mungkin mayoritas dimiliki oleh siswa atau guru, sehingga kita sebagai orang yang mengembangkan sumber belajar multimedia tanpa memperhatikan ketersediaan dari fasilitas penggunanya, maka kemungkinan besar kita itu bisa malah menciptakan atau mengembangkan sumber belajar yang berguna itu untuk sebagian penggunanya saja. Misalnya kita itu membuat sumber belajar yang mungkin hanya bisa diakses untuk laptop, sehingga untuk pengguna smartphone atau lainnya itu tidak bisa mengaksesnya. Dan yang keempat yaitu keefektifan dalam penggunaan. Dalam pengembangan sumber belajar PAI yang berbasis multimedia itu, keefektifan dalam penggunaan sumber belajar itu sangat-sangat diperlukan. Maka saat kita mengembangkan sumber belajar multimedia, kita juga harus memikirkan bagaimana cara membuat sumber belajar tersebut yang mudah untuk diakses untuk para penggunanya, mulai dari tampilan UI yang simple atau mungkin kemudahan-kemudahan lainnya yang mungkin dalam penggunaan sumber belajar tersebut itu tidak memberatkan perangkat seluler dari penggunanya. Keefektifan itu juga menyangkut dari keterjangkauan, yang keterjangkauan itu juga meliputi biaya dalam penggunaan sumber belajar multimedia. Mulai dari kuota internet yang mungkin itu harus diusahakan tidak terlalu memakan banyak atau besar sehingga tidak membebani penggunanya. Untuk yang kelima yaitu kemampuan pengguna. Dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia, kita juga harus memperhatikan siapa saja yang akan menggunakan sumber belajar multimedia tersebut. Maka kita sebagai pengembangan dari multimedia tersebut, sumber belajar itu harus sesuai dengan tingkatan kemampuan dalam menggunakannya, mungkin dalam
penggunaan sumber belajar multimedia. Misal untuk siswa SD, maka sumber belajar multimedia itu bisa menggunakan foto atau video saja, karena itu mungkin sangat sesuai dengan kemampuan menggunakannya. Sedangkan untuk SMP atau mungkin jenjang yang di atasnya mungkin bisa meliputi foto, video, dan mungkin PowerPoint yang sudah di atas tingkat levelnya. Dan untuk sumber jawaban yang tadi saya sebutkan itu bersumber dari buku Pengembangan Media dan Sumber Belajar, Teori dan Prosedur dari karya Dr. Ani Cahyadi, MPD. Untuk soal yang kedua, jika menjadi guru PAI, sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan dikembangkan untuk pelajaran fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan akidah akhlak, dan juga bagaimana bentuk dan penggunaannya. Baik, untuk yang pelajaran pertama itu fikih. Sumber belajar yang akan saya kembangkan dalam mata pelajaran fikih yaitu penggunaan multimedia dalam bentuk video. Karena itu sebagian besar materi fikih itu lebih banyak kegiatan praktek. Jadi saya akan memilih video. Adapun penggunaannya itu dengan cara guru memutarkan video tentang materi yang akan dijelaskan. Misal di sini saya akan mengambil materi tentang wudhu, dan dari pemutaran video materi praktek tentang wudhu tersebut yang dilakukan oleh guru, maka siswa itu diharapkan bisa lebih mengerti bagaimana tata cara wudhu secara keseluruhan dan dari awal sampai akhir. Dan untuk selanjutnya itu siswa bisa mempraktekkan wudhu dengan benar dan urut. Untuk mata pelajaran yang selanjutnya yang kedua yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sumber belajar yang akan saya kembangkan untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam yaitu penggunaan multimedia berupa PPT atau PowerPoint. Karena mungkin secara keseluruhan pelajaran dari sejarah kebudayaan Islam itu lebih banyak materi penjelasan yang mungkin panjang sekali, berurai-urai. Jadi saya akan memilih PPT. Adapun cara penggunanya itu dengan cara guru menampilkan PPT sesuai materi yang diajarkan. Dan misal saya akan mengambil materi tentang perang Uhud. Dari pemaparan PPT oleh guru tentang perang Uhud, maka siswa diharapkan bisa mencatat materi yang telah ditampilkan di PPT. Dan untuk selanjutnya siswa bisa mengerjakan tugas dari guru ataupun berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk mata pelajaran yang ketiga yaitu akidah akhlak. Adapun sumber belajar yang akan saya kembangkan untuk pelajaran akidah akhlak yaitu penggunaan multimedia berupa PPT dan mungkin sedikit penggunaan dari AI. Karena mungkin itu secara keseluruhan pelajaran akidah akhlak itu lebih banyak penjelasan materinya dan juga ada sedikit implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena itu saya memilih PPT dan penggunaan AI. Adapun cara penggunaannya yaitu mungkin dengan cara guru menampilkan PPT dan pemberian tugas dengan pemanfaatan AI sesuai materi yang diajarkan. Misal saya di sini akan mengambil tentang perilaku akhlakul karimah. Dan dari pemaparan PPT oleh guru tentang materi akhlakul karimah, maka siswa dapat lebih memahami sifat tersebut dan mungkin bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penggunaan AI itu sendiri dapat dilakukan untuk penilaian siswa. Misal saya akan mengambil quizzes. Dari penggunaan quiz tersebut bisa digunakan untuk penilaian mandiri, penilaian terhadap diri sendiri dari siswa tersebut. Misalkan untuk contohnya itu, apakah siswa telah mengimplementasikan sikap menghormati orang tua? Maka dari soal tersebut siswa bisa memilih opsi sudah pernah ataupun tidak pernah. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja karakteristiknya, dan juga pendapat tentang penggunaan AI dalam pengembangan sumber belajar
dan saat pembelajaran. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan itu merupakan suatu sistem komputer yang dirancang agar dapat memiliki kecerdasan layaknya sebagai manusia, agar dapat meningkatkan kemampuannya berdasarkan informasi yang mungkin telah dikumpulkan dari penciptanya. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama yaitu acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak seperti layaknya manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Yang ketiga yaitu act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Yang keempat yaitu think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Menurut pendapat saya, dalam penggunaan AI, pengembangan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran itu sangat berdampak baik bagi penggunanya, yang dimana itu penggunanya itu dapat merasakan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang mungkin bisa mencari sumber jawaban dari AI atau aplikasi lainnya. Dan juga di situ ada kekurangan juga, yaitu bisa merasakan rasa malas dan tidak kreatif. Tetapi itu dari kekurangan tersebut lebih banyak dampak positifnya. Jadi untuk itu saya bisa lebih menggunakan lebih banyak dari AI tersebut. Ya, demikian penjabaran dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.